Sidang perdana kasus korupsi tata kelola BBM Pertamina dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Pada sidang ini, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Fajar Kusuma Aji memeriksa identitas terdakwa. Terungkap pula, terdakwa Rifa Siahaan saat ini masih berstatus sebagai karyawan BUMN. Sidang juga menghadirkan 3 orang terdakwa lainnya yang sebelumnya merupakan pejabat tinggi PT Pertamina Patraniaga juga mengaku masih berstatus karyawan BUMN. Ketiga terdakwa lainnya yaitu Edward Korn, Maya Kusmaya, dan Sani Dinar Saifuddin. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas agenda swasembada pangan bersama dengan sejumlah jajaran menteri kabinetnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat tiba di Istana Negara. Presiden juga akan membahas perkembangan kampung nelayan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Selain Menteri KKP dan Menteri Pertanian, turut hadir pula Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Progresnya sudah sejauh apa sih Pak kalau kampung nelayan ini Pak? Dan akan disampaikan juga ya Pak untuk dirawat. Oke Pak. Pemirsa, Nikita Mirzani dituntut 11 tahun pada kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Nikita Mirzani, terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, hari ini menjalani sidang lanjutan dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Nikita Mirzani, pemirsa, dituntut 11 tahun kurungan penjara dan denda 2 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa juga menegaskan permintaan agar Nikita Mirzani tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlangsung. Selanjutnya, Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya diberikan waktu untuk menyiapkan pembelaan atau pledoi pada persidangan yang akan dilakukan pada Kamis 16 Oktober 2025 mendatang. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, Jakarta 9 Oktober 2025, penuntut umum ditandatangani. Sementara itu, usai sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani memberikan tanggapan saat keluar ruang sidang. Gimana, Ami? Tuntutannya 11 tahun gak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan, tuntutan dari jaksa berhak menuntut suka-suka dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa gak ada nuntut-nuntut lagi ya kan, nanti tinggal bagian saya di minggu depan. Pledoi pekan depan apa yang disiapkan? Pledoi minggu depan lagi bikin nyicil sedikit-sedikit, ya, kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin pledoi lagi. Ami, terkait sidang ini ada berapa kru? Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia, kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan Pondok Bambu sama orang yang nggak bersalah. Enggak kurang. Tadinya gue mikirnya tuh 1 window gitu. Gue bakal ditaruh di situ terus ya. Dendanya 2 miliar. Berarti optimis untuk bebas dari penjara ya kan Niki? Ya harus, karena kan emang nggak ngelakuin. Tadi Ami terlihat tersenyum. Gue bingung itu. Enggak itu. Makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu. Apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Gitu. Tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan. Ya udahlah, yang penting udah selesai. Tadi pembaca JPU Ami. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, berbekal senjata tajam dan sebuah pistol jenis soft gun. Sekelompok orang melakukan penyerangan di sebuah warung kopi di kawasan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai melukai pemilik warkop dan pegawainya, pemirsa,
Dengan melepaskan 3 kali tembakan, para pelaku kemudian pergi dengan membawa kabur uang di warkop sebesar 2,3 juta rupiah. Pemilik warkop mengalami luka memar di bagian dada dan pegawainya mengalami luka di bagian perut serta mata sebelah kanan. Adapun aparat unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang hingga kini masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari para korban dan sejumlah saksi, termasuk memeriksa rekaman kamera CCTV.